Mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, Satgas Udara melakukan pemadaman dari udara menggunakan waterbombing atau menjatuhkan air via helikopter. BNPB memetakan 6 prioritas provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau. Pemadaman menggunakan waterbombing dilakukan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan di Provinsi Riau. BNPB memetakan 6 prioritas provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau. Prediksi puncak risiko karhutla terjadi hingga bulan September 2026. Di Kecamatan Liang Anggang, petugas mempercepat pemadaman api yang mendekati tepi jalan agar tidak merembet hingga mengganggu akses jalur utama. Api sempat muncul di sekitar kawasan pergudangan Kota Banjarbaru. Api hampir mengenai gudang penyimpanan es krim, namun petugas secara cepat berhasil memadamkan api meski sempat kesulitan mendapatkan pasokan air. Hari ini baru saja kami selesai pemadaman di bahu jalan berjarak kurang lebih sekitar 50 meter dari jalan utama. Kenapa kami main gerak cepat? Karena angin cukup intensif mengarah ke jalan raya, mengakibatkan nanti membahayakan untuk pengguna jalan dan bisa menjadikan kemacetan pada jalan. 2 titik kebakaran yang terjadi di Banjarbaru pada Sabtu tak terlalu dekat dengan permukiman. Namun warga mengaku kerap merasakan kabut asap sejak awal Agustus. Kemarin terasa cuma sorenya aja. Sorenya aja ya, paginya masih aman. Karena kenapa Kak sore kemarin? Kebakaran besar ada di parak rumah. Ke bawah asapnya jadinya ya? Ke bawah asap. Anginnya kebetulan arah sini. Organisasi Kepemudaan Kota Pontianak, Kalimantan Barat mendirikan posko kesehatan sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan. Posko menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, masker, oksigen, serta tempat tidur untuk warga yang terdampak karhutla. Tak hanya untuk warga, posko ini juga disiapkan bagi petugas pemadaman karhutla. Puluhan tenaga medis gabungan ikut disiagakan untuk melakukan pelayanan selama 24 jam. Nah, jadi yang kami sediakan di posko ini nanti adalah minuman-minuman segar, terus ada juga pengecekan kesehatan, terus ada juga oksigen. Nah, jadi untuk masyarakat atau relawan damkar yang ada butuh bantuan, nah kami siap menyediakannya di posko kami di lapangan halaman PMI ini. Nah, kira-kira itu. Penanganan semua gratis ya Bang, dipastikan? Penanganan semua gratis, fasilitas air bersih pun gratis, oksigen juga gratis. Dinas Kesehatan Pontianak mencatat, sepekan terakhir, penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kembali meningkat, mendekati 100 kasus perharinya. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap masyarakat sekitar? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Priscilla Nicola dan juru kamera Sayyidah Aisyah dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat siang, Priscilla. Bagaimana situasi siang hari ini di sana dan upaya penanganannya hingga sejauh ini seperti apa? Ya saudara, untuk siang hari ini memang warga ini memang banyak mengeluhkan dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar kota Banjarbaru ini. Di mana warga ini memang kebanyakan mengeluhkan mata mereka yang mengalami mata perih dan juga hidung yang sakit dan juga batuk, serta sesak nafas hingga sesak dada ini mereka rasakan saudara, dan juga memang mereka ini merasakan gejala-gejala ini seringnya ini memang pada pagi hari, di mana kabut asap ini memang pekat di pagi hari sekitar pukul 6 hingga pukul 8. Dan juga tidak hanya warga, ini juga para relawan pun juga turut merasakan dampak dari kabut asap. Contohnya saja seorang relawan di sekitar relawan Pengayuan, Jalan Jurusan Playhari Kota Banjarbaru ini yang bernama Hendra, dia mengeluhkan bahwa saat memadamkan api juga sempat mengalami sesak nafas hingga harus menggunakan tabung oksigen. Dan warga yang juga Hendra ini yang juga relawan mengaku mendapatkan layanan kesehatan dengan
tenaga kesehatan yang sudah berjaga di posko lewat bantuan pemeriksaan kesehatan, baik itu dari tabung oksigen dan juga pemeriksaan tensi hingga pembagian masker dan juga bantuan obat dan peralatan. Ini didapat dari UPT Krisis, Puskesmas hingga juga relawan TNI yang bersiaga di posko. Dan memang data yang kami dapat juga dari pihak Puskesmas Liang Anggang ini membenarkan adanya peningkatan kasus ISPA sebanyak 10% di area sekitar kami melaporkan ini, tepatnya di kawasan Liang Anggang. Dan total akumulasi dari pasien ISPA ini meningkat pada bulan Agustus ini sebanyak 174 yang memang didominasi oleh usia rentan seperti usia anak, saudara. Oke. Imron. Priscila, tadi Anda katakan kabut asap masih menyelimuti wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan begitu. Lalu apakah itu artinya titik api semakin bertambah jumlahnya berdasarkan pantauan Anda atau seperti apa siang hari ini? Bisa diulangi, Imron? Tadi Anda katakan kabut asap masih terus menyelimuti sebagian wilayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Apakah itu artinya titik api yang masih menyala di sana jumlahnya bertambah atau seperti apa pantauannya siang hari ini? Titik api di siang hari ini, memang kami secara kasat mata di sekitar lokasi kami melaporkan ini memang tidak nampak adanya kepulan asap yang cukup besar di area sini. Namun menurut informasi yang kami dapat dari para relawan yang melakukan patroli pada siang hari ini tadi, mereka mengatakan ada beberapa titik kepulan asap yang muncul dari atas tanah, yang ini merupakan sisa bakaran dari kejadian kebakaran di hari sebelumnya, saudara. Dan hingga saat ini memang masih mengeluarkan kepulan asap dari dalam tanah dan juga dari permukaan. Namun memang tidak ada api yang terlihat di permukaan. Nah, nanti ditakutkan biasanya di siang hari ini di mana cuaca mulai memanas dan juga terik ditambah dengan hembusan angin, ini kepulan asap tadi bisa jadi memicu kembali kobaran api baru di titik-titik lain dan merambat ke sekitarnya. Imron. Baik, kabut asap menyelimuti di kawasan Banjarbaru mengganggu aktivitas warga, sementara itu berdasarkan data ada peningkatan status ISPA sebanyak 10%. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Priscila Nikola dan juru kamera Syaidah Aisyah dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan.